Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dani Aidil selaku dosen algoritma dan pemrograman 2 Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang telah memberikan kami kesempatan melakukan presentasi pembuatan aplikasi data dan administrasi pada Yukmes Plawa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Aski Maulana Asari, lalu yang kedua ada Ade Ferry Angriawan, lalu yang ketiga ada Angelika Kristiani, lalu yang keempat ada saya sendiri, Helena Miliani, lalu yang kelima ada Yusela Windy Anggraeni. Topik-topik laporan yang akan kelompok kami bacakan yaitu yang pertama ada pendahuluan, pada bab kedua ada landasan teori, pada bab ketiga ada diagram alir, pada bab keempat implementasi, dan pada bab kelima adalah kesimpulan. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya Angelika. Kepada Angelika saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Angelika Kristiani dan Gisi Raja. Di sini saya akan membawakan materi pertama yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama, Wisimas Plawo merupakan salah satu lembaga yang mendukung kemajuan pendidikan di luar sekolah. Wisimas Plawo didirikan oleh Ibu Francisca Susi Mariani SD pada tanggal 20 November yang bertempat di Jalan Anggrek nomor 28 di Pasar Bali. Wisimas Plawo selalu mengedepankan program-program unggulannya seperti Wisimas, IQ Maths, iMaths, dan Megabrain. Wisimas Plawo juga selalu mengedepankan pembelajaran bagi anak-anak. Dan usaha adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan keterangan-keterangan sehingga dapat digunakan langsung sebagai bahan informasi bagi suatu perusahaan, khususnya pada bidang pendidikan. Sebagai tempat kursus yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan oleh Ibu Francisca Susi Mariani SD pada tanggal 20 November 2010 yang bertempat di Jalan Anggrek nomor 28 Denpasar Bali, Wisimas Plawo menjadi salah satu bimbingan belajar matematika yang ada di Bali. Selama ini, Wisimas Plawo selalu mengedepankan program-program pembelajaran bagi anak-anak. Selain itu, juga memperkenalkan program-program unggulan yang dimiliki seperti Wisimas, iMaths, IQ Maths, dan Megabrain. Wisimas Plawo juga merupakan salah satu lembaga yang mendukung kemajuan pendidikan di luar sekolah. Saat ini, Wisimas Plawo belum memiliki sistem yang mampu memudahkan staf administrasi dalam mengelola dan dalam alur proses pembayaran. Bukti pembayaran, pencatatan, penyimpanan dikerjakan dengan manual seperti keterangan yang diberikan oleh saudari Andita Sitawati Dewi selaku staf administrasi di sana. Dia mengatakan data siswa yang terdiri dari 108 siswa dengan kursus yang berbeda dibuat dalam satu form Excel sehingga staf administrasi yang ingin mencari data siswa sesuai kursus yang dipilih harus mencarinya dengan manual. Terlebih lagi jika ada siswa yang memiliki nama yang hampir sama, yang mengakibatkan staf administrasi keliru dalam mencari data siswa. Dan di saat adanya siswa baru, staf administrasi harus menginput data tersebut secara manual ke dalam form data siswa. Dalam alur proses pembayaran administrasi yang memiliki masalah dalam pencarian, pencatatan, penyimpanan data siswa yang sudah melakukan pembayaran. Staf administrasi harus menyalin setiap data siswa yang sudah melakukan pembayaran ke dalam buku besar, sehingga seringkali data siswa yang dicatat tidak akurat karena adanya salahnya penulisan. Beliau juga mengatakan terkadang orang tua siswa kehilangan bukti pembayaran dan kartu pembayaran, sehingga staf administrasi harus mencarinya ke dalam buku besar dan pernah terjadi suatu masalah yaitu staf administrasi lupa mencatat salah satu data siswa yang sudah membayar. Untung saja siswa tersebut menyimpan bukti pembayaran sehingga masalah bisa teratasi. Dalam proses penyimpanan yang manual juga terkadang menimbulkan masalah ketika staf administrasi keliru menaruhnya, mengakibatkan buku itu hilang dan data yang di dalamnya pun juga ikut hilang. Melihat beberapa masalah yang terjadi, kami berniat membuat suatu aplikasi tata usaha pada Wisimas Plawo yang nantinya akan memudahkan kinerja staf administrasi yang biasanya mereka mencari data dengan manual. Di sini kami akan membuat suatu sistem dengan mengetik
nama siswa akan memunculkan seluruh data dari siswa tersebut. Dan di saat adanya siswa baru, sistem akan otomatis menginput data tersebut dalam form data siswa, sehingga staf administrasi tidak perlu menginputnya dengan manual, dan juga memudahkan pencarian serta penyimpanan dan pencatatan data siswa yang sudah membayar. Kami berharap adanya aplikasi ini dapat membantu perusahaan, khususnya staf administrasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut. Pencarian data yang masih manual terkadang membuat staf administrasi keliru dalam mencari data tersebut. Kemudian penyimpanan, pencarian, dan pencatatan yang manual juga memiliki kendala, baik itu data yang hilang akibat penyimpanan yang manual atau salah menulis data siswa yang sudah membayar. Kemudian tujuan. Berdasarkan rumusan yang kami bertujuan merancang dan membangun aplikasi tata usaha pada Yusimas Plawus yang dapat membantu perusahaan, khususnya staf administrasi, dalam mengelola data siswa dan juga mencari serta menyimpan dan mencatat data siswa yang sudah membayar. Batasan masalah, permasalahan yang dibatasi sebagai berikut. Pertama, informasi yang diberikan oleh Yusimas Plawus meliputi jenis kursus serta harga kursus yang terdapat pada Yusimas Plawus. Yang kedua, data siswa kursus. Yang ketiga, data karyawan. Yang keempat, data laporan dan transaksi siswa. Kemudian yang kedua adapun program yang kami buat ini meliputi yang pertama transaksi pendaftaran, transaksi SPP, pendaftaran siswa, kontak developer, menu bantuan, transaksi menu bantuan, kemudian data master siswa kursus, data master karyawan, data master kursus dan SPP, laporan transaksi pendaftaran siswa baru, laporan pendaftaran, laporan SPP bulanan, dan laporan transaksi SPP. Kemudian manfaat. Adapun manfaat membuat aplikasi tata usaha pada Yusimas Plawus sebagai berikut. Memudahkan kinerja staf administrasi dalam mengelola data siswa dan juga mencari serta menyimpan dan mencatat data siswa, serta menambah pengetahuan kami selaku mahasiswa tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi yang berguna bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya akan serahkan kepada moderator dan rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Angelika yang telah membacakan bab 1. Lalu selanjutnya bab 2, landasan teori, akan disampaikan oleh rekan saya Yusela. Kepada Yusela saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusela Windianggreni dari kelompok 5 algoritma pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu landasan teori. Bab 2 landasan teori yaitu yang pertama ada Yusimas Plawus. Yusimas Plawus adalah merupakan salah satu lembaga yang mendukung kemajuan pendidikan di luar sekolah yang bergerak di bidang matematika. Yusimas Plawus didirikan oleh Ibu Francisca Susi Mariani, sarjana teknik pada tanggal 20 November 2010 yang bertempat di Jalan Anggrek nomor 28 Denpasar, Bali. Yusimas Plawus selalu mengedepankan program-program unggulannya seperti Sumpah Yukmas, Archimedes, Image, dan Megabin. Yusimas Plawus juga selalu mengedepankan pembelajaran bagi anak-anak. Yang kedua yaitu ada NetBeans. NetBeans merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam dunia programmers atau developer. Bukanlah sebagai text editor biasa, NetBeans adalah suatu aplikasi EDA atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berjalan di atas Swing. Maksudnya Swing di sini adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop dan dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. NetBeans merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam dunia programmer atau developer. Bukanlah sebagai text editor biasa, NetBeans adalah suatu aplikasi EDA atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berjalan di atas Swing. Maksudnya Swing di sini adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop dan dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Yang ketiga di sini ada XAMPP. Menurut pengembangan SAM merupakan keterangan dalam laman resminya. Pengertian SAM adalah sebuah perangkat lunak paling populer dalam pengembangan PHP, di mana XAMPP adalah aplikasi yang mudah, gratis, dan terdiri atas beberapa perangkat di dalamnya seperti Apache, MariaDB, MySQL, PHP, dan PHP. SAM memiliki sifat open source dan mudah digunakan.
Yang keempat ada Canva, aplikasi desain online yang dapat diakses melalui website atau aplikasi Android yang menyediakan berbagai macam template berupa template untuk membuat infografis, brosur, ID card, undangan, cetak, dan berbagai macam template lainnya. Yang kelima ada Pseudocode. Pseudocode merupakan sebuah pengembangan dari algoritma di mana sesuai dengan namanya, Pseudocode menggunakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Singkatnya, Pseudocode bisa dibilang sebagai sebuah algoritma yang sudah diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu. Yang keenam ada flowchart. Flowchart bukanlah merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma ataupun pseudocode. Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Fungsi utama dari flowchart ini adalah untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk mempresentasikan sebuah program atau sistem yang akan kita buat berdasarkan pola berpikir kita atau berdasarkan algoritma. Yang ketujuh ada if-else. If-else yaitu suatu percabangan, biasa juga dikatakan pemilihan dalam program, di mana program tersebut memiliki satu bahkan lebih dari satu kondisi atau persyaratan. Yang di dalamnya ada sebuah instruksi yang dilaksanakan jika kondisi atau persyaratan tertentu dipenuhi. Selanjutnya ada Java. Menurut Bambang Haryanto 2011 2 esensi bahasa pemrograman Java Yogyakarta Andi dalam materi Pasir 2016, Java merupakan bahasa berorientasi objek untuk mengembangkan aplikasi mandiri. Aplikasi berbasis internet, aplikasi untuk perangkat cerdas yang dapat berkomunikasi lewat internet atau jaringan komunikasi. Melalui teknologi Java dimungkinkan perangkat audio stereo di rumah terhubung jaringan komputer. Java tidak lagi hanya untuk membuat applet yang memerintah halaman web, tapi Java telah menjadi bahasa untuk pengembangan aplikasi skala enterprise berbasis jaringan besar. Selanjutnya, penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bab 3 diagram alir akan dibacakan oleh rekan saya, Ade Ferry. Kepada Ade Ferry, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flowchart aplikasi dan rancangan database. Langsung saja, yang pertama start. Di sini ada menu login, menu utama, data master, pendaftaran, transaksi, laporan, bantuan, about, dan riwayat login. Lalu ke menu login, lakukan login, lalu lanjut ke menu utama. Di menu utama ini Anda bisa mengedit akun dengan nama, username, password, lalu konfirmasi password. Pilih opsi jika memilih data master, maka ke bagian A. Jika memilih opsi pendaftaran, maka ke bagian B. Jika memilih opsi transaksi, maka ke bagian C. Jika memilih laporan, maka ke bagian D. Jika memilih bantuan tata cara penggunaan aplikasi. Jika memilih about, kontak developer. Jika memilih riwayat login, tampil riwayat login. Logout jika ingin logout, dan jika ingin login lagi, maka kembali ke menu login, lalu selesai. A. Data master. Pilih opsi. Jika pilih opsi data karyawan dan memilih opsi cari, maka cari dengan nama karyawan, ID karyawan. Jika pilih opsi tambah, maka tambah ID karyawan, nama, jenis kelamin, jabatan, dan alamat. Jika pilih opsi edit, pilih data, lalu edit, ID karyawan, nama, jenis kelamin, jabatan, dan alamat. Jika pilih opsi hapus, maka pilih data lalu hapus data. Lalu jika pilih opsi data siswa. Lalu jika ingin mencari, maka cari ID siswa, nama siswa, dan kursus. Jika pilih opsi edit, pilih data lalu edit ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, jam sekolah, kursus, nomor telepon, dan alamat. Jika pilih opsi hapus, pilih data lalu hapus data. Selanjutnya ada data SPP. Jika
Jika memilih opsi cari no pendaftaran, no transaksi, nama siswa. Jika pilih opsi tambah no pendaftaran, no transaksi, nama siswa, ID kursus, biaya daftar, biaya kursus, total bayar, dan dibayar. Jika pilih opsi edit, pilih data, lalu edit, no pendaftaran, no transaksi, nama siswa, ID kursus, biaya daftar, biaya kursus, total bayar, dan dibayar. Jika pilih hapus, pilih data, lalu hapus data. B. Pendaftaran. Jika pilih opsi enter, no pendaftaran, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal sekolah, kursus, no telepon, alamat siswa. Jika pilih reset, no pendaftaran, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal sekolah, kursus, no telepon, alamat siswa, clear form, clear tabel. Jika pilih opsi batal, maka batal no pendaftaran, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal sekolah, kursus, no telepon, alamat siswa, lalu membersihkan form. Jika pilih opsi pembayaran, maka lakukan langkah C. C. Transaksi. Form transaksi, lalu pilih opsi pembayaran pendaftaran. Jika memilih opsi clear, maka mengosongkan no pendaftaran, no transaksi, nama siswa, ID kursus, nama kursus, biaya pendaftaran, biaya kursus, total bayar. Jika pilih opsi bayar, maka menginput data ke tabel dan database, no pendaftaran, no transaksi, nama siswa, ID kursus, nama kursus, biaya pendaftaran, biaya kursus, dan total bayar. Jika memilih opsi cetak, maka mencetak transaksi pendaftaran dengan Jasper Report. Lalu ada pembayaran SPP. Jika memilih opsi cetak, sama mencetak transaksi SPP dengan Jasper Report. Jika memilih opsi bayar, akan menginput data ke tabel dan database dengan no transaksi, ID siswa, nama siswa, ID kursus, nama kursus, SPP bulan, biaya SPP, dan bayar. Jika memilih opsi clear, maka mengosongkan ID siswa, nama siswa, ID kursus, nama kursus, SPP bulan, biaya SPP, bayar. Jika kembali dan selesai, maka kembali lagi kepada form transaksi. D. Laporan. Masuk ke form laporan, lalu pilih opsi laporan pendaftaran. Jika pilih opsi cetak, maka di sini ada dua opsi cetak per kursus dan cetak seluruh biaya. Jika pilih opsi laporan pembayaran pendaftaran, lalu pilih opsi cetak, maka mencetak seluruh transaksi pendaftaran dengan Jasper Report. Jika pilih opsi laporan SPP, lalu pilih opsi cetak, di sini ada tiga opsi cetak harian, cetak bulanan, dan cetak periode. Jika pilih opsi laporan pembayaran SPP, jika pilih opsi cetak, maka mencetak seluruh transaksi SPP dengan Jasper Report. Jika ingin kembali, maka kembali ke form laporan. Selanjutnya ada perancangan database. Yang pertama ada tabel login, digunakan untuk mencocokkan username dan password untuk login. Di sini dimana username sebagai primary key. Selanjutnya ada tabel karyawan, digunakan untuk data karyawan, ID karyawan sebagai primary key. Lalu ada tabel siswa. Sini tabel siswa digunakan untuk data siswa, ID siswa sebagai primary key. Lalu ada tabel pembayaran pendaftaran siswa baru. Tabel ini digunakan untuk pembayaran pendaftaran siswa baru dan mencatat laporan. Pendaftaran sebagai FK atau foreign key, transaksi sebagai PK atau primary key, ID kursus sebagai foreign key. Lalu ada tabel pembayaran SPP, digunakan untuk pembayaran SPP dan mencatat laporan. Sini no transaksi sebagai primary key, ID siswa sebagai foreign key, dan ID kursus sebagai foreign key. Lalu ada tabel pendaftaran. Sini digunakan untuk menambahkan dan mencatat laporan pendaftaran, di mana no pendaftaran sebagai primary key dan ID kursus sebagai foreign key.
Lalu ada tabel kursus dan SPP. Tabel kursus dan SPP ini digunakan untuk menyimpan data kursus dan biaya SPP setiap kursus. Jadi kursus sebagai trainer key. Sini ada tabel SPP bulan siswa. Digunakan untuk menampung pembayaran siswa per bulan dan mencatat laporan. ID siswa sebagai foreign key dan ID kursus sebagai foreign key. Sini ada tabel riwayat login. Tabel riwayat login digunakan untuk mencatat rekaman login akun. Username sebagai foreign key. Selanjutnya ada diagram IRT. Pertama login admin dengan 3 atribut: username, password, nama admin. Isi data, pendaftaran. Pendaftaran, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal sekolah, ID kursus, nomor telepon, alamat. Masuk data siswa. Di data siswa ini memiliki atribut ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, asal sekolah, kursus, nomor telepon, dan alamat. Data siswa memiliki SPP. Di SPP ada 3 atribut juga: ID kursus, nama kursus, lalu biaya SPP. SPP bayar, pembayaran pendaftaran siswa baru. Atribut-atributnya adalah pendaftaran, transaksi, ID kursus, biaya daftar, biaya kursus, total bayar, dibayar, tanggal, jam. Lalu jika bayar pembayaran SPP, no transaksi, ID siswa, nama siswa, ID kursus, SPP bulan, biaya SPP, bayar, tanggal, dan jam. Lalu mengisi SPP bulan siswa, di mana atributnya ID siswa, nama siswa, ID kursus, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, September, Desember. Lalu di sini ada relasi tabel, yang mana tabel login saling berelasi dengan tabel login history. Lalu ada tabel pendaftaran, tabel pembayaran pendaftaran, tabel kursus, tabel siswa, tabel pembayaran SPP, tabel bulan siswa yang mana saling berelasi. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Ferry yang telah mempresentasikan materi tersebut. Pada materi selanjutnya, mock-up akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama, di sini ada mock-up sign. Pada label 1 untuk background, pada label 2 untuk username, pada text field untuk memasukkan username, pada label 3 untuk password, pada password field untuk memasukkan password, pada button untuk tombol login. Lalu di sini lalu yang kedua ada menu, ada mockup homepage. Pada label 1 diisi oleh icon user, label 2 diisi oleh selamat datang, label 3 diisi oleh nama admin, label 4 diisi oleh admin, label 5 sampai 10 diisi oleh master data, pendaftaran, transaksi, laporan, about, dan logout. Lalu pada label 11 diisi oleh background. Lalu selanjutnya ada mockup from master data. Pada label 12 diisi oleh master data. Lalu button 1, 2, dan 3 diisi oleh data karyawan, data siswa, dan data SPP. Selanjutnya ada mockup from data siswa. Label 1 diisi oleh data siswa. Label 2 sampai 11 diisi oleh nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal sekolah, kursus, nomor telepon, dan alamat. Lalu text field 1 sampai 4 diisi oleh nama siswa, tempat lahir, asal sekolah, nomor telepon. Lalu radio button 1 dan 2 diisi oleh
jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu pada koser 1 diisi oleh untuk memilih tanggal. Lalu combo box 1, 2 diisi oleh agama dan kursus. Lalu pada teks area 1 diisi oleh alamat. Pada button 1 dan 2 diisi oleh enter dan clear. Pada label 12 diisi oleh cari data siswa. Pada label text field 6 diisi oleh cari data siswa. Pada table diisi oleh data siswa. Pada button 1, 2, dan 3 diisi oleh kembali edit dan hapus. Lalu selanjutnya di sini ada mockup from data karyawan. Pada label 1 diisi oleh data karyawan. Pada label 2 diisi oleh Pada label 2 sampai 5 diisi oleh nama karyawan, jenis karyawan, jabatan, serta alamat. Pada text field 1 diisi oleh nama karyawan. Pada radio button 1 dan 2 diisi oleh jenis kelamin karyawan. Lalu pada combo box 1 diisi oleh jabatan. Lalu di sini teks area 1 diisi oleh alamat. Lalu di sini button 1 dan 2 diisi oleh enter dan clear. Lalu pada label 6 diisi oleh cari data karyawan. Lalu text field 2 diisi oleh data karyawan. Pada text field 2 diisi oleh cari data karyawan. Pada table diisi oleh data karyawan. Pada button 1, 2, 3 diisi oleh tambah, edit, dan hapus. Lalu di sini ada mockup from data SPP. Pada label 1 diisi oleh data SPP. Pada label 2 dan 3 diisi oleh nama kursus serta biaya SPP. Pada text field 1 sampai 2 diisi oleh nama kursus serta biaya SPP. Pada button 1 dan 2 diisi oleh enter dan clear. Pada label 4 diisi oleh cari data SPP kursus. Pada text field 3 diisi oleh cari data SPP kursus. Pada table diisi oleh data karyawan. Pada button 1, 2, 3 diisi oleh tambah, edit, serta hapus. Lalu di sini selanjutnya ada mockup from pendaftaran. Pada label 1 diisi oleh pendaftaran siswa. Label 2 sampai 12 diisi oleh nomor pendaftaran, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, asal, sekolah, kursus, nomor telepon, serta alamat. Pada text field 1 sampai 4 diisi oleh nomor pendaftaran, nama siswa, tempat lahir, asal sekolah, serta nomor telepon. Pada radio button 1 dan 2 diisi oleh jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pada koser 1 diisi oleh menentukan tanggal. Pada combo box 1 dan 2 diisi oleh agama dan kursus. Pada teks area 1 diisi untuk alamat. Pada button 1 dan 2 diisi oleh enter dan clear. Lalu table diisi oleh data calon pendaftar. Button 2, 4, 5, dan 6 diisi oleh button 3, 4, 5, dan 6 diisi oleh kembali perluas cetak pembayaran. Lalu selanjutnya ada mockup from pendaftaran pembayaran. Label 1 diisi oleh pembayaran. Label 2 sampai 9 diisi oleh nomor pendaftaran, nomor transaksi, nama siswa, kursus, biaya pendaftaran, biaya kursus total, serta bayar. Text field 1 sampai 8 diisi oleh
nomor pendaftaran, nomor transaksi, nama siswa, kursus, biaya pendaftaran, biaya kursus, total, serta bayar. Button 1 dan 2 untuk bayar dan clear. Tabel diisi oleh data pembayaran. Button 3, 4, dan 5 diisi oleh kembali cetak selesai. Lalu selanjutnya ada mockup from pembayaran SPP. Pada label 1 diisi oleh pembayaran SPP. Label 2 sampai 8 diisi oleh nomor transaksi, ID siswa, nama siswa, kursus, bulan, biaya SPP, bayar. Pada teks field 1 sampai 6 diisi oleh nomor transaksi, ID siswa, nama siswa, bulan, biaya SPP, bayar. Combo box 1 diisi oleh kursus. Button 1 dan 2 diisi oleh enter, clear. Pada table diisi oleh data pembayaran SPP. Button 3, 4, dan 5 diisi oleh kembali cetak selesai. Lalu selanjutnya ada mockup from laporan. Label 1 diisi oleh laporan, button 1 sampai 4 diisi oleh laporan pendaftaran, pembayaran SPP, serta SPP bulanan. Lalu selanjutnya ada mockup laporan pendaftaran. Pada label 1 diisi oleh laporan pendaftaran siswa, label 2 diisi oleh kursus, combo box 1 diisi oleh kursus, table diisi oleh data laporan pendaftaran, button 1, 2, dan 3 diisi oleh kembali perluas cetak. Lalu selanjutnya ada mockup laporan pembayaran pendaftaran. Pada label 1 diisi oleh laporan pembayaran pendaftaran siswa, pada label 2 diisi oleh kursus, pada combo box 1 diisi oleh kursus, pada table diisi oleh data laporan pembayaran pendaftaran, pada button 1, 2, dan 3 diisi oleh kembali perluas cetak. Lalu selanjutnya ada mockup laporan pembayaran SPP. Pada label 1 diisi oleh laporan pembayaran SPP siswa, pada label 2 diisi oleh kursus, pada combo box 1 diisi oleh kursus, pada table diisi oleh data laporan pembayaran SPP, pada button 1, 2, dan 3 diisi oleh kembali perluas serta cetak. Pada mockup laporan SPP bulanan, pada label 1 diisi oleh laporan SPP bulanan siswa, label 2 diisi oleh kursus, combo box 1 diisi oleh kursus, table diisi oleh data laporan SPP bulanan siswa, button 1, 2, dan 3 diisi kembali perluas cetak. Baik, pada bab 4 implementasi akan dibacakan oleh rekan saya Aski. Kepada Aski saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bab 4 mengenai implementasi. Di sini ada beberapa tampilan dari program. Yang pertama ada splash screen. Seperti ini, lalu ada form login, terdiri dari username, password, dan juga button login. Lalu ada home page, ada logo dari UCMAS, juga tanggal dan yang lain-lain. Lalu ada edit data login, ketika mengklik nama, maka akan muncul jendela baru. Lalu kontak developer, jika kita menemukan bug ataupun error, kita bisa hubungi ke nomor dan juga email yang tertera. Lalu ada data master, 3 opsi, data master karyawan, data master siswa, data master kursus, dan juga SPP. Lalu selanjutnya ada pendaftaran siswa. Ini lalu dilanjutkan menu transaksi, ada pembayaran pendaftaran dan juga pembayaran SPP. Lalu ada transaksi pendaftaran, ada 2 tabel, lalu transaksi SPP, ini juga kita bisa melihat siapa yang melakukan login terakhir kali, yaitu ada di laporan riwayat login di sini. Lalu ada menu laporan, juga laporan pendaftaran. Laporan pendaftaran ini memiliki opsi cetak berdasarkan kursus dan juga semua data bisa dicetak langsung. Nah, di sini ada laporan transaksi pendaftaran dengan opsi cetak, ada harian, bulanan, periode yang bisa dikombinasikan dengan filter kursus, atau jika kita ingin mencetak semuanya, kita bisa cetak keseluruhan data. Lalu ada laporan SPP bulanan yang fiturnya sama seperti laporan pendaftaran, hanya ada filter kursus. Nah, yang terakhir di sini laporannya ada laporan transaksi SPP dengan
fitur cetaknya sama seperti transaksi pendaftaran. Ada harian, bulanan, periode, dan juga kombinasi kursus. Yang terakhir ada panel about. Di sini berisi tentang apa itu CMS pelawak, penjelasannya, dan juga ada anggota kelompok 5. Selanjutnya saya akan menampilkan program langsung yang telah kami buat menggunakan Java NetBeans. Baik, langsung kita run projectnya. Tunggu sebentar. Ini adalah tampilan splash screen-nya, loading screen. Langsung kita dialihkan ke menu login, kita isi Utsmas. Ini seharusnya Utsmas 1, admin 1, 2, 3, 4. Kita bisa intip juga. Namun kita coba salahkan terlebih dahulu. Lalu kita login. Maka akan muncul pesan, yaitu isi username atau password dengan benar. Lalu fieldnya akan di-clear. Kita isi ulang dengan yang benar. Oke. Kita login. Ini adalah tampilan homepage atau menu utama dari program tata usaha UCMAS ini. Lalu di sini ada beberapa fitur langsung, yaitu kita bisa lihat di sini ada report. Ini untuk melaporkan bug, misalnya terjadi bug ataupun error, kita bisa hubungi nomor WA dan juga email yang tertera. Lalu kita bisa lihat riwayat login di sini. Ini untuk menyimpan data login, siapa yang login terakhir di aplikasi ini. Lalu kita bisa klik namanya juga di sini. Ini untuk mengubah password. Kita bisa show, misal kita ubah menjadi admin 123. Admin 123. Jika sudah sesuai yang password yang atas dengan yang bawah, maka tidak akan muncul tulisan merah. Jika berbeda, maka akan muncul tulisan password harus sesuai. Kita coba, lalu kita klik edit. Kita berhasil di edit. Lalu kita log out. Lalu kita coba login ulang dengan menggunakan akun yang baru saja kita edit tadi, yaitu cuma 1 dan password admin 123. Login berhasil. Setelah itu kita bisa langsung ke menu utama, itu ada data master. Di sini ada 3 opsi, data karyawan, data siswa, data SPP per kursus. Kita langsung ke data karyawan. Sini kita ada beberapa opsi juga, bisa clear, tambah, edit, dan hapus. Kita coba tambah datanya. Misal Rohmat, namanya Rohmat, laki, guru sempoa, kita isi asal aja, jalan, bla bla bla. Lalu kita klik button tambah ini, maka data otomatis masuk ke dalam tabel dan masuk ke database. Kita bisa cari nama karyawan juga di sini, misalnya Maria. Lalu kita klik nih. Nah, ini akan terisi di sini. Kita bisa edit juga, bisa kita clear. Lalu kita cari yang namanya Rohmat tadi. Nah, Rohmat ini kita edit, misalnya Rohmat Jono. Kita edit. Kita berhasil edit dan nama di sini berubah. Kita juga bisa hapus. Nah, kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya di data master siswa, ini fiturnya sama-sama aja kayak yang sebelumnya, cuma bedanya di sini kita bisa sortir dengan kursus, data kursus, dan juga di sini tidak ada button tambah, karena untuk menambah siswa ini kita harus melalui pendaftaran juga melakukan transaksi. Di sini kita bisa cari juga sama fiturnya kurang lebih. Dan di sini ada data SPP juga per kursus. Ini sama seperti yang tadi, kita bisa edit, kita bisa cari, kita bisa tambah, kita bisa clear juga, kita bisa hapus.
Baik, langsung saja ke menu pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini kita akan mendapatkan nomor pendaftaran secara otomatis sesuai dengan pendaftaran yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, sini kita coba isi aja namanya Rizky misalnya, laki-laki, asal pindahan Jakarta. Tanggal lahirnya kita isi asal aja. Lalu bisa 2. Terus misal IQ, Math, lalu nomor teleponnya kita asal. Lalu alamat siswa asal juga. Kita bisa reset untuk mengosongkan field ini, tapi karena kita ingin melanjutannya, kita langsung enter. Maka data terinput, dan kita bisa klik pembayaran untuk melanjutkan ke pembayaran. Langsung kita masuk menu transaksi, ada 2 opsi, yaitu pembayaran pendaftaran juga SPP. Karena kita ingin melanjutkan pendaftaran tadi, maka kita langsung saja klik pembayaran pendaftaran, lalu masukkan nomor pendaftaran yang kita dapatkan sebelumnya. Yang tadi itu 008. Maka akan muncul atas nama Rizky. Namun apabila apa yang terjadi jika kita memasukkan nomor pendaftaran yang sebelumnya? Oke, kita coba. Maka akan muncul pesan yaitu data sudah terdaftar. Kita masukkan yang tadi. Semua data otomatis terisi. Dan kita lanjutkan aja bayar ya. 450.000. Kita input data atau kita bisa batalkan transaksinya di sini. Kita enter saja, akan masuk kedua tabel ini. Lalu kita klik bayar untuk membuka fitur cetak. Kita bayar, transaksi berhasil. Kita bisa cetak. Cetak. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilan dari laporan transaksi pendaftarannya. Lalu selanjutnya kita klik selesai saja. Lalu kita lanjutkan ke pembayaran SPP. Nomor transaksi itu sama seperti nomor pendaftaran tadi, yaitu terisi otomatis sesuai transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, ID siswa kita cari di sini akan muncul window, yaitu kita bisa pilih kursus di sini, misal IQ Math ini dan yang lain. Kita coba Sempoa. Kita ini atas nama siapa? Alvan Mahendra. Di bulan Maret kita coba ya. Ya akan otomatis terisi. Lalu kita isi coba bulan Maret. 100.000. Lalu kita enter. Dan akan muncul di sini. Lalu kita bayar saja, data berhasil diedit, transaksi berhasil. Kita bisa cetak. Sama, kurang lebih seperti tadi laporannya atas nama Alvan Mahendra. Lalu kita klik selesai. Kita masuk ke menu laporan. Di sini ada 4 opsi: pendaftaran, SPP, pembayaran SPP. Kita buka pendaftaran dulu. Kita bisa sort berdasarkan IQ Math misalnya, berdasarkan kursus. Lalu kita bisa klik ini untuk tampilkan semuanya. Kita bisa klik cetak. Nah, cetak keseluruhan data atau kita bisa cetak berdasarkan kursus. Nah, coba kita yang ini dulu. Ini semua data dicetak di sini. Nah, sedangkan jika kita memilih misalnya Sempoa, kita cetak, maka hanya kursus Sempoa yang muncul. Lalu kita kembali masuk ke laporan SPP. Tadi ada pembayaran di bulan Maret atas nama Alvan Mahendra. Lalu kita cetak keseluruhan data. Kita coba, maka akan muncul seperti ini. Dan apabila kita pilih misalnya Sempoa nih, ada Alvan Mahendra dan juga Muhammad Rizky. Lalu kita kembali, kita masuk ke transaksi pendaftaran. Kita sama, untuk fiturnya masih sama ya. Kita bisa sort berdasarkan kursus untuk melihat lebih detailnya. Agar tidak kebingungan, nah, kita bisa cetak langsung di sini. Di sini ada fitur tambahan, yaitu filter harian, bulanan, dan juga periode. Kita bisa kombinasikan dengan kursus juga. Atau kita bisa cetak semua datanya langsung. Kita coba cetak sini. Nah, di sini akan muncul semua datanya.
Nah, jika kita pilih yang harian, kita misal pilih tanggal berapa ya? Tanggal 4 coba. Tampilkan semua. Baik. Nah, seperti ini. Nah, jika kita pilih bulanan, kita pilih dulu bulannya. Misal, karena sekarang bulan Juli, kita pilih bulan Juli tahun 2022. Kita klik OK, kita tampilkan semua. Maka seluruh transaksi yang terjadi di bulan Juli tahun 2022 akan ditampilkan di sini. Nah, jika periode kita ini sudah saya pilih data. Lalu kita sampai tanggal misal 20, kita tampilkan hanya sempoa. Maka hanya ada dua ini yang muncul. Selanjutnya adalah transaksi pembayaran SPP. Ini karena fiturnya masih sama, kita langsung saja ke cetak ini. Nah, kita bisa cetak keseluruhan data, semua data akan dicetak. Nah, apabila kita pilih harian, misal 4, kita pilih tampilkan semua aja. Nah, the document has no page, berarti tidak ada transaksi yang terjadi di tanggal tersebut. Kita coba majukan 2 hari. Nah, di tanggal 6 ternyata ada transaksi ya. Ada 3 orang yang melakukan transaksi. Kita langsung ke bulanan, misal bulan Juli lagi. Nah, kita oke, kita klik tampilkan sempoa. Maka akan muncul transaksi bulan Juli, kursus sempoa. Ini periode, kita tampilkan semua. Nah, maka akan muncul pembayaran SPP di periode tanggal 6 hingga tanggal 22 Juli. Nah, itu kita close. Lalu yang ada panel bantuan. Di sini ada bantuan untuk penggunaan aplikasi jika pengguna baru kebingungan. Di sini ada bantuan untuk data master, pendaftaran, transaksi daftar, transaksi SPP, laporan, report bug dan error, riwayat login, dan juga edit akun login yang tadi. Selanjutnya yang terakhir itu ada menu about. Di sini ada penjelasan dari UCM AS Pelawai itu sendiri, dan juga ada sebuah icon dari aplikasi dan juga fitur yang membantu kami menyelesaikan program ini. Dan juga ada pemaparan anggota kelompok 5. Dan ada tanda tangan dari pemilik UCM AS Pelawai yang telah mengizinkan kami menggunakan UCM AS Pelawai sebagai objek studi. Dan di sini ada yang terakhir, kita bisa log out. Anda yakin ingin log out, maka kita klik yes. Nah, maka akan log out. Mungkin cukup sekian penjelasan bab 4 mengenai implementasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya ASI yang telah mempresentasikan materi tersebut. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan, program aplikasi data dan administrasi pada Yukmes Pelawai dengan berbagai fitur yang disediakan sangatlah membantu perusahaan dalam mengelola data dan administrasi pada Yukmes Pelawai. Dengan fitur yang lengkap ini, staf administrasi mengatakan dapat lebih mudah dalam melakukan pekerjaannya dan juga sangat menghemat waktu dibanding melakukannya dengan manual. Kami sebagai mahasiswa juga sangat senang dapat membantu mempermudah kinerja staf administrasi dengan ilmu yang kami dapatkan sehingga terciptalah program aplikasi data dan administrasi pada Yukmes Pelawai. Lalu di sini ada dokumentasi kunjungan pertama dan kedua pada saat wawancara. Lalu di sini ada surat izin wawancara. Lalu di sini ada dokumentasi diskusi pada saat pengerjaan laporan serta pembuatan aplikasi. Baik, selesai sudah presentasi yang telah kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.